Bapa kami yang di surga, kembali dengan sukacita kami sambut pagi ini dengan penyertaan dan berkat-Mu. Terima kasih buat nafas kehidupan hari ini. Saat ini kembali kami mau membaca Alkitab firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti, memahami, merenungkannya, supaya kami tetap setia dan menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Terima kasih Bapa di surga. Dengan urapan Roh Kudus-Mu kami sambut firman-Mu dengan sukacita pagi ini. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-16 dan pasal 5 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-10. Dan Ibrani pasal 4 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-13 dengan perikop hari perhentian yang disediakan Allah yang berbunyi demikian. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kemudian Ibrani 4 ayat 14 hingga dengan ayat yang ke-16 dengan perikop Yesus sebagai imam besar yang berbunyi demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah,
Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kemudian Ibrani 5 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-10 dengan perikop yang sama dengan perikop Ibrani 4 tadi, Yesus sebagai imam besar, yang berbunyi demikian. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sampai di sini pembacaan kitab kita pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, memelihara, melakukannya, merenungkannya, mentaati firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu pagi ini. Biarlah kami dapat mengerti memahaminya, serta kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan ini, supaya kami dapat terus berjalan di terang firman-Mu, dan kami dikuatkan selalu melalui firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Demikianlah pembacaan kitab kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Good morning.